Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin, teman-teman dimanapun berada, saya kali ini mau meluruskan tentang ayat-ayat yang sesungguhnya, yang seharusnya, yang sesuai dalam Al-Quran. Kemudian ayat-ayat yang diartikan secara tidak sesuai dengan pemahaman, baik ditinjau dari segi susunan hurufnya, susunan kalimatnya, atau arti yang sesungguhnya. Ini karena adanya pemahaman yang keliru tentang ayat. Jadi yang saya ketahui, ayat-ayat yang akan saya bacakan ini adalah memang aslinya dalam Al-Quran, dan makna-maknanya memang apa yang dikehendaki oleh para pakar, para pakar agama, para pakar tafsir, para pakar bahasa, dan sudah menjadi keyakinan kita sebagai faham ahli sunnah wal jamaah, ya, bahwa faham ahli sunnah wal jamaah itu adalah faham mayoritas. Jadi ketika kita menemukan yang berbeda-beda, fa idza ra'aitum ikhtilafan, ini pesan Nabi, fa alaikum bisawadil a'zam, maka wajib bagi kamu ikut golongan yang terbanyak. Seperti yang telah saya ketahui, yang saya ketahui aja ini, mungkin nanti bisa bertambah, bisa ditambahin nanti sesuai dengan berjalannya waktu. Semakin lama kita mutalaah, semakin mendalami agama, akan kita ketemukan di mana ayat-ayat yang diselewengkan, di mana ayat yang memang betul atau dikehendaki atau disetujui atau menjadi ijma dari para ulama, khususnya ulama ahli sunnah wal jamaah. Kaum muslimin yang saya hormati, yang saya hargai, dalam Al-Quran ayat yang sesungguhnya adalah inni zahibun ila rabbi wa rabbikum. Inni zahibun ila rabbi wa rabbikum. Ini perkataan Nabi Isa. Inni zahibun ila rabbi, sungguhnya aku pergi ke Tuhanmu, wa rabbikum, dan Tuhan kamu. Ini sama kaumnya ini. Ternyata ini dirubah, ya, ditulis dengan kalimat lain dalam kitabnya, itu diganti. Jadi kalimat yang asli diganti. Contohnya di sini inni dzahibun ila rabbi, ini diganti dengan inni dzahibun ila abi, seperti itu. Inni dzahibun ila abi wa abikum. Jadi pengertiannya nanti lain. Jadi sesungguhnya aku itu, ya, pergi ke Tuhanmu dan ke Tuhanku dan Tuhanmu juga, karena sudah dirubah kepada kalimat lain, ila abi, ke bapakku, wa rabbikum, dan bapakmu juga. Maka pengertiannya, sesungguhnya aku berangkat ke bapakku dan bapakmu juga. Nah, ini dipelesetkan arti Al-Quran di sini. Setelah dipelesetkan, maka terjadilah bahwa
Tuhan itu ada Tuhan Bapa. Ila abi wa abiku. Yang dikenal dengan Trinitas. 3 dalam 1, Tritunggal. 3 dalam 1. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Sesungguhnya berangkat dari ayat ini. Makanya sifat-sifat ahli kitab itu ya, kebiasaan ahli kitab itu adalah merubah. Yuharrifunal kalima amma wadhihi. Mereka merubah-rubah kalimat, beberapa kalimat amma wadhihi dari tempat-tempatnya. Ini terbukti udah. Ila rabbi wa rabbikum diganti dengan ila abi wa abikum. Ya. Jadi mohon dimengerti, mohon difahami. Ya kalau masalah paham agama itu, masalah agama, masalah tata cara beragama, masalah kita itu beda agama, ya jangan mencaci agama lain, enggak boleh. Memang dalam Al-Quran itu dilarang mencela Tuhan selain Allah, dilarang. Mengapa demikian? Karena mereka nanti akan membalas mencela Tuhan kita. Seperti itu. Yang kedua adalah ini biasanya difahami dengan pemahaman yang lain. Ini biasanya paham di sini adalah paham qadariyah. Ayatnya begini, wallahu yaf'alu wa ma taf'alun. Dan Allah, dan dialah Allah yang berbuat. Wa ma taf'alun, dan kamu tak dapat berbuat. Jadi amma ini, wa ma taf'alun, ammanya ini dimaknai manafi. Padahal sesungguhnya bukan manafi, tapi ma mausul. Apa pengertian yang benar? Makna yang betul adalah wallahu yaf'alu wa ma taf'alun. Allah lah yang berbuat, dan apa-apa yang kamu perbuat itu semuanya adalah perbuatan Allah. Ini sekedar meluruskan. Kalau tidak diluruskan ini menjadi bengkok terus ini. Makanya kata orang Madura itu, orang ria tak andi kulina. Manusia ini enggak punya perbuatan. Bukan seperti itu. Iya. Jadi semuanya itu adalah perbuatan Allah. Allah dijadikan yang pertama. Seperti dulu kan pernah terjadi di waktu Nabi Muhammad itu, sahabat mengatakan, ini kehendakku wahai Nabi dan kehendak Allah. Ini pekerjaanku dan pekerjaan Allah. Maka disangkal oleh Nabi, jangan begitu. Yang betul itu Allah berkehendak, thumma fulan, kemudian fulan. Jadi Allah semuanya yang berkehendak. Kemudian fulan itu hanya mencocokkan dengan kehendak Allah. Seperti itu. Jadi wallahu yaf'alu wa ma taf'alun. Allah lah yang berbuat dan apa-apa yang kamu perbuat. Ini enggak ada bedanya ini. Baik perbuatan itu perbuatan yang baik, perbuatan yang positif, baik perbuatan yang negatif, semuanya adalah perbuatan Allah. Lalu mengapa kok kalau yang jelek itu bisa dikatakan perbuatan Allah? Karena pada hakikatnya itu terjadi dengan izin Allah. Kalau kita mau bergerak tapi enggak diberi tenaga, enggak diberi keinginan oleh Allah, maka tak mungkin melakukan gerakan-gerakan. Contohnya berapa banyak dari orang yang ingin bergerak, ya. Teman-teman kita yang sakit, ya, stroke, dia sungguhnya mau bergerak tapi nggak bisa bergerak. Ya kenapa? Karena sarafnya udah mati. Ini bukti bahwa saraf itu, yang menghidupkan saraf itu adalah Allah. Yang memberikan keinginan kepada kita juga Allah. Kemudian kalau kita mempunyai keinginan yang jelek, maka dikasih juga oleh Allah. Wong kita itu sudah memilih yang jelek,
jadi milih yang jelek sama-sama dikasih kekuatan, ya. Milih yang baik juga dikasih kekuatan, seperti itu. Nah, ini jadi saya ulang, wallahu yaf'alu wa ma taf'alun. Allah lah yang berbuat, dan apa-apa yang kamu perbuat itu semua adalah perbuatan Allah. Bedanya begini, bedanya hanya ini. Jadi kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan, itu Allah ridho, seperti itu. Melakukan kebaikan dengan niat yang baik, dengan ikhlas, dengan tidak menyalahi syariat, itu Allah ridho. Kemudian kita berbuat sesuatu yang Allah larang, itu Allah tidak ridho. Kalau kita kembalikan kepada hakikatnya, la fi'la illallah, tidak ada perbuatan kecuali perbuatan Allah, ya betul. Karena memang Allah itu memberikan kekuatan kepada seluruh hambanya untuk berbuat dua macam perbuatan, baik dan buruk. Kemudian yang ketiga, ini ayat yang pernah saya catat, ya, mengenai ayat aqimis sholata lidzikri. Aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah salat itu untuk mengingatku. Dan rupanya ini mau dijadikan alat bagi orang yang enggan sembahyang, enggan sholat. Kelompok eling yang penting ingat aja, ya. Yang penting ingat, enggak usah gerak-gerik, ya. Enggak usah sholat. Yang penting ingat. Ini adalah pemahaman yang sesat, karena mereka mendasarkan pada ayat ini. Padahal sesungguhnya aqimis shalatah, dirikanlah olehmu akan salat lidzikri, ya. Karena salat itu salah satu jalan untuk mengingat Allah, seperti itu. Alasan mereka, ya kalau salat enggak khusyuk, buat apa salat? Kan tujuannya ingat. Jadi tujuan beribadah itu katanya ingat, tapi yang diperintah di sini kan bukan ingatnya yang diperintah, tapi sholatnya yang diperintah. Aqim, ya, tegakkanlah, dirikanlah. Kata orang Madura, alastaryakiyah buat nekapi, kan mereka. Aqimis sholata lidzikri, untuk mengingatku. Jadi salat itu adalah salah satu cara untuk mengingat Allah. Apakah selain sholat ada jalan mengingat Allah? Ya banyak. Di luar sholat kita itu kan bisa zikir. Bahkan ada yang disebut dengan sholat daim. Sholat daim itu sholat yang terus menerus. Apakah kita sholat terus menerus itu kita sholat terus? Bukan seperti itu. Bukan sholat daim yang seperti itu. Yang dimaksud di sini adalah seakan-akan kita itu tetap sholat, ya, dalam keadaan suci, kita tahan jangan sampai hadas kecil, kita tahan tidak banyak berkata-kata yang kotor, berkata-kata tentang keduniaan. Kita selalu nyambung kepada Allah dalam hati kita, dalam rasa kita, dalam ruh kita. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, disambungkan dengan zat-Nya, bahwa segalanya itu adalah zat, ya, dari zat Allah. Segalanya itu karena adanya zat Allah. Adanya udara, adanya angin, adanya alam, itu semua karena adanya zat Allah. Kita mendengar Al-Quran dilantunkan, itu adalah suara zat Allah, kalam zat Allah, bukan kalam kita. Nah, ini yang dimaksud dengan salat daim. Ya, seperti yang saya telah sering mengatakan, bahwa kita selesai salat lalu ditahan, ya, enggak sampai hadas, enggak mengeluarkan angin, maka kita itu dianggap salat, seperti itu, dianggap salat. Selama belum batal wudhunya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah mengenai Allah di langit.
Mereka berkeyakinan istawa 'alal ars itu, istawa 'ala itu maknanya katanya sampai 12 menurut ahli bahasa. Di antaranya adalah istawa 'ala itu duduk di atas. Di atas aras, karena aras itu paling besarnya ciptaan Allah. Di atas aras itu ada kursi. Nah, di atas kursi itulah Allah bersemayam katanya. Ini pemahaman yang sesat. Ini pengertian, pemahaman, keyakinan yang sesat seperti ini. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Sesuatu pun tidak ada yang serupa dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang menyamai Allah seperti itu. Kalau dalam aqidah Asy'ariyah disebut dengan qiyamuhu binafsihi, berdirinya Allah. Ya, berdirinya Allah binafsihi dengan adatnya sendiri, tidak butuh sama kursi, enggak butuh sama tempat. Karena Allah itu bukan jisim, bukan berbentuk tubuh seperti kita. Ya seperti apa ya? Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah. Makanya tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fil khaliq. Berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah dan jangan berpikir tentang Allah. Mengapa demikian? Kata Nabi, karena sungguhnya kamu itu tidak akan mampu memikirkan Allah. Ya sudah, kita mentok. Wong yang dimaksud atas itu tidak selamanya harus ada di atas kepala kita. Misalnya kita sebagai kepala desa, atasan kita kan bupati, bukan berarti kita itu di bawah kaki bupati, bukan. Itu secara kepangkatan, secara makom, secara tingkatan, secara hierarki seperti itu. Jadi sumastawa 'alal aras, kemudian Allah bersemayam di atas aras, itu bukan bermakna duduk, tapi bermakna menguasai. Dan dimaknai menguasai enggak salah, enggak salah. Kemudian ada lagi itu pendapat ini yang berhubungan Allah di langit. Mereka beralasan irhamu man fil ardi. Ya, kasihanilah olehmu orang-orang yang ada di bumi, atau apa-apa yang ada di bumi seperti hewan. Yarhamkum man fis sama, maka akan mengasihani kamu orang-orang yang ada di langit. Nah, ini dijadikan dalil. Man fis sama ini dianggapnya Allah itu ada di langit, ya. Padahal yang dimaksud di sini adalah ketinggian Allah. Karena Allah kalau dikatakan di bawah itu sama dengan kita melecehkan Allah, merendahkan Allah. Kita berdoa ke langit itu kiblatnya orang berdoa, karena di sana itu kan juga kiblatnya malaikat, ya. Jadi bukan berarti Allah ada di atas. Ya, jadi yarhamkum man fis sama itu sesungguhnya adalah Allah mencintai dan juga malaikat juga mencintai. Karena apabila Allah itu mencintai seseorang, maka Allah cukup memberitahu sama penghulu malaikat, yaitu malaikat Jibril. Jibril kasih tahu, saya sekarang mencintai fulan bin fulan. Maka Jibril itu memberi pengumuman kepada seluruh malaikat yang di langit. Para malaikat, sekarang Allah mencintai fulan bin fulan. Taulah seluruh malaikat. Maka malaikat seluruhnya itu yang sudah mendapat pengumuman dari malaikat Jibril mengumumkan kepada penduduk bumi bahwa Allah sekarang itu mencintai fulan bin fulan, maka cintailah. Nah, makanya terkadang ya di dunia itu banyak seseorang dicintai oleh orang banyak. Itu artinya dikasih ilham. Masyarakat bumi dikasih ilham untuk mencintai seseorang yang telah dicintai oleh Allah.
Jadi yang dimaksud man fis sama di sini bukan berarti Allah ada di langit. Ada lagi ya, Allah itu katanya punya tangan tapi tidak sama dengan tangan manusia. Apa dasarnya? Yadullah fawqa aydihi. Ini paham mujassimah yang seperti ini. Menganggap Allah itu mempunyai bentuk, padahal Allah itu maha suci dari bentuk. Allah itu pencipta, ya. Pencipta bentuk, pencipta roh, pencipta oksigen, pencipta apa? Pencipta ruh kita, ruh seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Tidak. Apakah kita seperti ruh? Tidak seperti ruh. Memang ruh kita itu dari Allah. Angin dari Allah. Makanya mencela angin tidak diperbolehkan, sama dengan mencela Allah, karena angin itu berasal dari Allah. Apakah Allah seperti angin? Enggak seperti. Allah itu enggak ada sepertinya. Laisa kamitslihi syai'un, seperti yang saya telah bicarakan tadi. Iya. Kemudian ini ada lagi ini. Mungkin ini yang terakhir. Karena ini yang banyak diselewengkan, disalahartikan, sehingga menyesatkan kita sebagai kaum muslimin yang berpaham ahli sunnah wal jamaah. Tentang ayat di sini, surat Al-Baqarah ayat 62. Ya. Innalladzina amanu walladzina hadu. Innalladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang yang beragama Yahudi, wan nasara, dan yang beragama Nasrani atau Kristen, wassabiin, dan orang-orang sabiin, para penyembah berhala, ya. Man amana billahi, barang siapa yang beriman billahi kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat, wa amila sholihan, dan mengerjakan amal kebaikan, falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala mereka inda rabbihim, dari sisi Tuhan mereka, wala khaufun, dan tiada ketakutan alaihim atas mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Nah, ini dipelesetkan artinya. Jadi umat Islam, umatnya Nabi Muhammad yang sekarang ini yang dimaksud. Umat Islam yang sekarang, ya, dan orang-orang Yahudi. Satu, umat Islam yang sekarang ini umatnya Nabi, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in, yang empat ini semuanya dianggap sama. Bukan seperti itu maknanya. Ya. Amanu itu maknanya ay amanu bi Muhammadi. Artinya mereka beriman dengan terutusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun mereka sebelum datangnya Nabi Yahudi, Nasrani, Sabi'in, kalau setelah datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu mengimani Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi itu diutus kepada seluruh alam, tidak hanya tertentu kepada Bani Israel saja, ya, seluruh alam. Bahkan ya, alamnya manusia juga alamnya jin, bangsa manusia, bangsa jin, semuanya, seluruh alam. Jadi ay amanu bi Muhammadin artinya beriman kepada Nabi Muhammad, tidak lagi mengimani kitab-kitab sebelumnya. Kenapa ya? Karena kitab-kitab yang sebelumnya itu sudah ada dalam kitab Al-Quran, seperti itu. Artinya sudah Al-Quran itu sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi orang Nasrani, orang Yahudi, orang Sabi'i setelah datang Kanjeng Nabi Muhammad lalu beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad seperti imannya kita, seperti iman kita, persis seperti iman kita. Maka itulah yang dimaksud dengan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka. Maksudnya Allah akan memberi pahala bagi mereka. Wala khaufun alaihim, dan tidak ada rasa ketakutan alaihim atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak bersedih hati. Yang dimaksud di sini ya ketakutan macam-macam. Misalnya di sini takut mati, takut miskin. Tapi
yang banyak diartikan menurut ahli tafsir ayat ini, rasa takut itu ada 3. Takut di waktu kita mati, takut di waktu kita di mahsyar nanti, dan takut di waktu kita mau lewat di atas sirat seperti itu. Intinya mereka itu tidak akan merasa takut dan tidak akan merasa bersedih hati. Jadi setelah kita nanti mau meninggalkan dunia ini, oleh Allah ditampakkan surga, ya. Surga-surga yang penuh kenikmatan sehingga nggak kerasa bahwa ruh kita dicabut. Padahal aslinya ruh kita itu dicabut sangat sakit, ya. Sangat sakit, ibarat hewan yang dikuliti secara hidup-hidup, yang dikelupas kulitnya di waktu hidup-hidup. Seperti itu sakitnya itu digambarkan oleh para ulama. Jadi sekali lagi, ini sekedar saya meluruskan. Jadi Islam, Yahudi, Nasrani, As-Sabi'in enggak sama. Yang sama apabila kita itu beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan beriman kepada Al-Quran, seperti itu. Ya. Selanjutnya yang telah saya catat di sini ada kata-kata lagi. Ini sungguhnya kelanjutan yang tadi itu tentang paham-paham yang membid'ahkan, ya. Paham-paham yang menganggap Allah itu punya bentuk, dan paham-paham yang menempelkan atau memberikan atau menganggap Allah itu mempunyai sifat-sifat seperti sifat-sifat makhluk seperti itu. Ini ada kata-kata di sini lagi, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini saya sering mendengarkan ini. Jadi segala yang bid'ah itu sesat, dan segala yang sesat pasti neraka. Padahal sudah ada ayat itu, sudah ditahsis dengan ayat, dengan hadis, man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membuat tradisi dengan tradisi yang baik, itu sudah ditahsis. Ada lagi man sanna sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang membuat tradisi dengan tradisi yang jelek. Jadi tidak semua tradisi, tidak semua bid'ah itu dhalalah. Yang dhalalah itu adalah yang sayyi'ah. Man sanna sunnatan sayyi'atan, itu yang dimaksud. HP juga di sini kan bid'ah. Kopiah ini bid'ah, karena Nabi nggak pernah pakai kopiah seperti ini. Kacamata juga bid'ah, ini bid'ah. Banyak hal-hal yang bid'ah. Sarung bid'ah, baju seperti ini kan bid'ah. Banyak sekali bid'ah. Yang seterusnya adalah, ini yang terakhir, ini penambahan aja karena tinggal satu. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Ya. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Bahwa bagi manusia itu tidak ada bagi manusia itu kecuali apa yang telah kita usahakan. Jadi seakan-akan kalau kita sudah mati tidak akan mendapat kiriman-kiriman pahala dari ya, saudara-saudara kita, dari anak-anak kita, dari cucu-cucu kita. Padahal ini yang dimaksud adalah ini untuk bekal sendiri. Kalau memang didoakan oleh anak soleh, ya, oleh anak yang soleh, ini nyampe. Jadi arti ayat ini bukan berarti ini sebagai dalil bahwa pahala nggak sampai, karena ada ayat yang lain, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Artinya sesudah mereka itu yang dimaksud mereka kaum muhajirin dan kaum ansar. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana dzunubana. Yaquluna, mereka berkata atau berdoa,
Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ighfir lana, semoga Engkau memberi ampunan kepada kami. Ighfir lana dzunubana, ya. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan bagi saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam beriman. Banyak ya, banyak sekali dalil-dalilnya bahwa kita itu dianjurkan berdoa untuk orang lain, mengirim pahala untuk orang lain, bahkan mengirim apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita zikirkan, apa yang kita bacakan itu dikirimkan untuk orang lain, nyampe, dan bagian kita tetap utuh seperti itu. Artinya kalau kita dapat 1 M dari pahala itu, lalu yang 1 M itu dikasih sama 1000 orang, tetap 1 M seperti itu. Mungkin hanya ini ya. Lain kali nanti kalau ada pemahaman-pemahaman yang menurut ahli sunnah wal jamaah itu keliru, saya akan menemui Anda semua lewat video-video kami ya. Sekian, mungkin semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.